Bila sudah berhasil mekar seperti ini, kita bisa bebas mengkreasikan dengan resep apa aja. Bisa di balado, bisa di kerang asam manis, bisa diambil isinya doang, ditumis juga bisa. Pokoknya terserah deh ya, dibikin pepes juga enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Kali ini Mbok Jar mau kasih tutorial gimana caranya mengolah kerang supaya kerangnya itu mudah terbuka, nggak rapet gitu ya, dan mudah untuk diolah. Seperti yang kita tahu, bukur atau kerang laut banyak mengandung protein, lemak, asam lemak omega 3, zat besi, vitamin A, vitamin B12, vitamin C, kalsium, kalium, mangan, selenium, karbohidrat, dan meningkatkan kesuburan kaum pria. Di samping itu, kerang juga bermanfaat untuk membentuk otot, mengatasi anemia, meningkatkan hemoglobin dalam darah, dan menjaga fungsi saraf. Nah, banyak sekali kan manfaatnya kerang. Namun, dibalik manfaatnya yang begitu banyak, ada banyak cerita dibalik cara mengolah kerang yang kurang sempurna. Di antaranya, kerang tidak bisa membuka atau tidak bisa mekar, kalau dimakan susah banget, dan bahkan ibu-ibu yang nggak sabar akan membuang begitu saja kerang yang sudah dimasak karena nggak bisa dikonsumsi atau susah sekali untuk dibuka hingga nggak bisa untuk dimakan ya. Dan ada juga kalau kita salah memilih, kerang yang udah dimasak itu berbau bacin atau enggak enak ya, karena kerangnya udah mati atau tidak layak makan. Nah, sekarang Mbok Jar mau mengasih tips gimana caranya mengolah kerang supaya bisa mekar hingga mudah sekali untuk dimakan atau dikonsumsi. Mari ikutin kegiatan Mbok Jar berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kerang. Saat ini karena belum musim kerang yang besar, adanya yang kecil ya, tapi Mbok Jar lebih suka yang kecil-kecil karena rasanya itu agak lembut gitu ya. Kalau yang keras biasanya alot ya. Ini kerang dari pasar, udah dicuci bersih oleh Mbok Jar dan udah ditiriskan. Ini hasilnya seperti ini. Dan ciri-ciri kerang yang masih hidup atau masih segar itu bila habis dicuci, kalau didiamkan dia akan mekar lagi ya. Nah, mekar begini, ini ciri-cirinya masih hidup. Tapi walaupun ini setelah ditiriskan ini mekar, kalau salah memasaknya dia akan kincup kembali atau mencengkeram hingga sulit untuk dibuka ya, akan kencang kembali. Nah, untuk bumbu yang dibutuhkan, Mbok Jar memakai 1 ruas kencur, 1 ruas temu kunci, cabai secukupnya. Bila yang suka pedas dikasih banyak, tapi bila yang nggak suka pedas kasih sedikit saja ataupun tanpa cabai bisa ya. Tapi Mbok Jar kalau memasak sayur kerang ingin yang pedas jadi seger gitu ya. 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, gula, pasir secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa bila suka. Semua bumbu ini dihaluskan ya, dan hasilnya seperti ini. Ini agak tampak kasar ya karena diulek dengan tangan, nggak di blender. Nah, Mbok Jar bersiap untuk memasaknya. Mari siapkan panci ya, panci kosong tanpa air. Dan ini kerang yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan tadi dimasukkan. Masukkan semuanya. Nah, tanpa air loh ya, ini tanpa air. Lalu ditutup begini. Nyalakan api. Nah, ini jangan ditinggal ya karena ini rebusnya tanpa air, jadi harus ditungguin. Ini walaupun tanpa air, nanti dalam prosesnya waktu direbus nanti kerang akan mengeluarkan air sendiri ya. Dan kalau direbus tanpa air itu nanti kerangnya bisa mekar atau membuka, cangkangnya membuka sendiri begitu. Nah, itu udah kelihatan ya, tampak bergelembung-gelembung dari luar. Dilihat dari luar tutup kaca, ini udah bergelembung-gelembung. Biarkan ya sampai semuanya mendidih rata. Dulu waktu Mbok Jar dikasih tips ini oleh tetangga, kalau supaya kerang mudah membuka atau mudah mekar itu harus direbus tanpa air. Mbok Jar dulu khawatir jangan-jangan nanti gosong gitu ya, tapi ternyata setelah Mbok Jar praktekkan ternyata tidak, karena kerang ini akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Nah, tampak kan ini berbusa tampak dari luar. Nah, tampak kan keluar airnya.
ini nanti setelah mendidih sempurna baru tutupnya dibuka dan diaduk. Mbok Jar siap membuka tutupnya. Nah, pada mekar kan? Ini supaya mekarnya merata harus diaduk ya. Nah, diaduk-aduk. Tampak mekar kan? Semua walaupun kecil-kecil ini mekar ya. Mbok Jar gak bohong kan? Walaupun ini direbus tanpa air tapi nggak bakal gosong. Tapi ya itu tadi tipsnya, harus ditungguin. Nanti kalau ditinggal-tinggal dan meninggalnya lama pasti gosong karena ini air juga cuma keluar dari bukurnya ya. Nah, setelah ini semua mekar baru dikasih air. Kasih air untuk kuahnya. Hati-hati ya. Masukkan bumbu halusnya ya, dimasukkan, campur begini. Ditutup kembali. Tampak dari luar sudah mendidih ya airnya, dibuka. Wow, baunya harum banget. Aroma temu kunci yang berpadu dengan bawang merah dan bawang putih. Aromanya seger banget guys. Nah, ini tampaknya bubur sudah matang ya, walaupun kecil-kecil tapi mau merekah semuanya. Dan ini nanti gampang untuk dimakan ya, kayak yang dijual-jual itu ya. Kadang dulu Mbok Jar penasaran gimana ya bubur itu yang dijual-jual di warung-warung itu kok bisa mekar semuanya, kalau Mbok Jar masak sendiri kok nggak bisa mekar gitu. Nah, ternyata resepnya begitu, direbus tanpa air. Setelah mekar baru dikasih air. Nah, ini sayur bubur ala Mbok Jar sudah siap dihidangkan. Matikan apinya. Nah, ini hasilnya, sayur bubur siap dihidangkan, bisa dimakan begini saja atau untuk teman makan nasi. Ikan tadi sedikit tips dari Mbok Jar gimana caranya mengolah kerang supaya bisa mekar dan manfaat-manfaat kerang yang sangat luar biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe bila tayangan Mbok Jar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.